Hai anak-anak, baiklah pada kali ini kita akan belajar tentang inverse fungsi. Ya, sebelumnya, andaikan Bapak punya fungsi dari A ke B, fx dari A ke B, yaitu misalkan 1 dipasangkan ke 3, lalu 2 dipasangkan ke 6, dan 3 dipasangkan 9. Nah, dari proses ini kita bisa menduga bahwa rumus fx-nya adalah apa? 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9. Fx adalah rumusnya 3 3x ya. 3 kali 1, 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Nah, apa itu inverse fungsi? Inverse fungsi adalah bentuk kebalikan dari fungsi. Jika fungsinya adalah dari A ke B, ini fungsi dari A ke B, maka inverse fungsinya adalah dari B ke A, seperti itu. Jadi, kalau sebelumnya dari 1 ke 3, maka inverse fungsi adalah dari 3 ke 1. Kalau sebelumnya dari 2 ke 6, maka inverse fungsi adalah dari 6 ke 2. 3 ke 9, maka inverse adalah dari 9 ke 3. Nah, ini adalah contoh inverse fungsi jika digambarkan dalam diagram panah. Nah, ini simbol dari inverse fungsi. Nah, jadi kalau secara gambar sudah jelas kan? Sudah paham perbedaannya fungsi dan inverse fungsi. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya, baiklah, fungsi inverse. Nah, apa sih itu fungsi inverse? Nah, sebelumnya kita lihat lagi gambar. Ada fungsi dari A ke B. Fungsi fx di mana 2 berpasangan, min 2 berpasangan dengan 4. Lalu, min 1 berpasangan dengan 1, 0 berpasangan dengan 0, dan 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4. Nah, dilihat dari panahnya, dari domain dan range-nya, maka kita dapat melihat bahwa fungsi adalah fungsi dari x kuadrat. Nah, lalu kalau kita lihat inverse fungsinya, kebalikannya, maka ini simbolnya 0 dengan 0, maka sekarang 0 tetap dengan 0. 1 ke min 1, 1 ke 1 ya, ini. Lalu sebelumnya min 2 ke 4, sekarang 4 ke min 2. Nah, sebelumnya 2 ke 4, sekarang 4 ke 2. Nah, ini adalah bentuk fungsi dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini adalah inverse fungsi dari fx. Pertanyaannya, jika fungsi fx yaitu x kuadrat, kita cari inverse-nya, ternyata diagram panah seperti ini, bukan? Nah, diagram panah seperti ini, ada daerah asal atau ada anggota daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari 1, seperti ini, lebih dari 1, ini lebih dari 1. Maka ini kita tidak bisa sebut dengan fungsi. Jadi dia adalah bukan fungsi. Nah, jadi kalau ada sebuah fungsi fx, lalu inverse-nya bukan merupakan fungsi, maka fx ini adalah bukan itu, f inverse ini adalah bukan fungsi inverse-nya. Tapi jika fx lalu kita cari inverse-nya dan ternyata inverse dari fx itu merupakan fungsi, maka f inverse ini kita dapat sebut atau dapat kita katakan sebagai fungsi inverse. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti yang tadi. Nah, contohnya adalah kayak gini. Misalnya yang tadi itu kan ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini kan. Nah, ini A. Dari A ke B. Nah, dari A ke B, yaitu misalkan di sini 4, 5, 6. Nah, 1 misalkan pasangan dengan 4, 2 pasangan dengan 5, 3 kita pasangan dengan 6. Jadi kalau ditanya fx-nya, rumus fungsinya adalah
X plus 3. Baiklah. Lalu kalau disuruh atau ditanya bagaimana hasil inverse-nya, berarti dari B ke A seperti itu kan. Nah, dari B ke A maka 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, 1 ke 4 maka 4 ke 1, 2 ke 5 maka 5 ke 2, 3 ke 6 maka 6 ke 3. Baik, ini adalah inverse-nya. Nah, seperti itu kan. Oke, kita lihat. Ini fungsi fx, yaitu x plus 3. Jelas dia merupakan sebuah fungsi. Lalu ya lihat fungsi inverse dari x plus 3. Nah, setiap pengguna domainnya memiliki satu pasangan. Jadi f inverse ini juga merupakan sebuah fungsi. Lebih tepatnya kita dapat katakan f inverse x adalah sebagai fungsi inverse. Seperti itu ya, dipaham? Kalau fx diinverskan, ternyata inverse-nya masih merupakan bentuk fungsi, maka dapat kita katakan bahwa f inverse x ini adalah sebagai fungsi inverse. Baiklah. Oke, lanjut. Nah, sebelum dapat mengerjakan beberapa latihan dalam fungsi inverse, maka kita perlu mengetahui beberapa sifat dari fungsi inverse. Nah, ini yang pertama sifat identitas. Jika f dikomposisikan dengan f inverse-nya, maka hasilnya adalah x. Seperti itu. Ini yang kedua, jika fungsi inverse diinverskan, hasilnya f. Nah, ini yang penting nanti sering banyak dipakai. Jika f komposisi G atau komposisi FOG diinversin, maka hasilnya sama dengan G inverse komposisi F inverse. Nah, itu juga sebaliknya, dan begitu juga untuk F komposisi F bundaran G bundaran H diinversin. Nah, seperti itu ya. Lalu, ini tolong dipelajari atau dipahami lagi. Nah, lalu berikutnya, nah, misalkan seperti ini. Ada pertanyaan, diketahui fx adalah 10 min 3x. Pertanyaannya, berapa sih f inverse-nya? Nah, nomor 2 juga sama. Berapa sih f inverse-nya? Nah, kita cari satu dulu ya. Kita cari nomor 1. Kita tahu adalah fx-nya 10 min 3x. Nah, cara pertama adalah kita rubah atau kita ganti. Fx kita bisa ganti dengan variabel y. Jadi fx sama dengan 10 min 3x dapat ditulis y sama dengan 10 min 3x, seperti itu. Lalu kita akan berusaha untuk membuat variabel x di ruas kiri. Nah, kita akan membuat variabel x di ruas kiri, maka dia akan pindah ke ruas kiri. Jadi 3x sama dengan variabel y pindah. Semua selain variabel x pindahkan ke ruas kanan, jadinya tetap di kanan. Y pindah ke ruas kanan menjadi min y, seperti itu. 3x kita hanya mencari bentuk x nya saja, maka ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama kita bagi dengan 3, jadinya 10 min y per 3. Nah, langkah terakhir tinggal kita ganti x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Ya, seperti itu, dan selesai. Nah, mudah bukan? Oke, untuk nomor 2. Untuk nomor 2 sama caranya, ganti fx dengan y. Jadi x pangkat 3 minus 8. Nah, lalu kita lakukan proses yang sama, yaitu buat x pangkat variabel x nya di ruas kiri. Nah, kita bisa buat, karena ini sudah positif, bisa buat seperti ini bukan? Nah, untuk lebih memudahkan lagi, jadi x pangkat 3 sama dengan y 8 pindah jadi plus. Oke, plus 8, seperti itu. Kita hanya mencari x nya saja. Jadi kalau x pangkat 3 sama dengan y plus 8, maka x nya adalah berapa? Ya, akan pangkat 3 dari y plus
8. Sehingga langkah akhirnya X kita rubah dengan F inverse X, dan akar pangkat 3 dari Y kita berikan X plus 8. Selesai. Mudah bukan? Jadi tinggal kita pahami bagaimana langkah-langkahnya, terutama dalam fx dirubah menjadi y. Lalu kita berusaha untuk memisahkan x, hanya ada x di variabel di ruas kiri dan sisanya di ruas kanan. Kita bentuk x sama dengan sekian. Lalu kita rubah x menjadi f inverse x, dan ada y kita ganti dengan x seperti itu. Cukup paham? Oke, bagus. Kita ke berikutnya. Nah, oke lah. Sekarang jika permasalahan seperti ini, diketahui fungsi f 3x min 1, fungsi g 2/x. Berapa sih komposisi FOG inverse? Seperti itu. Nah, seperti tadi kita tahu bahwa FOG inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse. Atau bisa juga cari dulu FOG-nya, cari dulu komposisinya, baru di inverse. Nah, bebas, cara mana saja boleh, tapi lebih enak atau lebih cepat adalah dengan cara kita masukkan atau kita buat dulu fungsi komposisinya. Jadi F diketahui, G diketahui, maka kalau ditanya FOG X, nah, mengulang materi tentang fungsi komposisi. Jadi FOGX sama dengan FGX. Nah, sama dengan F berapa jadinya? Nah, F 2/X seperti itu kan. Jadi kita ganti X dalam fungsi F menjadi 2/X, jadinya 3 dikali 2/X seperti itu kan, jadinya adalah 6/X. Jadi FOG X adalah 6/X. Nah, setelah itu baru kita mencari inverse-nya. FOG inverse X sama dengan berapa? Nah, caranya kita rubah ini. Kita rubah menjadi sama kayak tadi. Kita rubah menjadi Y. Sama dengan 6/X seperti itu. Kita hanya perlu mencari bentuk X sama dengan sekian-sekian. Ingat, kita mencari bentuk X sama dengan sekian-sekian. Jadi kita bisa kali silang. Nah, kali silang Y kalikan X jadinya XY. Itu dikenalan jadinya 6. Lalu kalau X adalah cuma bagi Y, jadinya 6/Y. Dan terakhir kita dapat buat X inverse dari FOG, jadinya FOG inverse X sama dengan 6/Y, kita ubah jadi X. Ya, selesai. Nah, mudah kan? Iya. Lagi coba kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya diketahui fungsi F 2x per sekian-sekian, lalu diketahui fungsi G inverse, nah sekian-sekian. Lalu bagaimana atau berapa fungsi FOG inverse X? Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan sifat yang tadi itu, yaitu FOG inverse sama dengan G inverse komposisi F inverse. Nah, karena G inverse sudah diketahui, kita tinggal mencari bentuk dari F inverse seperti itu kan. Nah, Fx diganti dengan Y sama dengan 2x per 3x minus 1. Oke, kali silang, jadinya lah 3x min 1 kalikan dengan ya Y sama dengan 1 kali 2 X, tetap itu kan. Kita buka kurungnya dengan cara perkalian distributif, jadinya 3x Y min 1 kali Y min Y sama dengan 2X. Ingat, kita kumpulkan X di ruas kiri, jadinya
3xy, ada 2x kan, ada x nya dari kanan kita buat ke kiri, jadinya min 2x, y kita usir ke kanan. Nah, jadi y seperti itu kan. Nah, lalu kita akan mencari x nya, kita pisahkan x nya saja, maka kita keluarkan x. Nah, faktorkan dengan metode konsekutif, jadinya jaraknya berapa? 3y, berarti kan min 2x bagi x itu 2 sama dengan y. Mungkin ada yang bingung kenapa dari sini menjadi seperti ini. Nah, kalau bingung tinggal kali aja, 3 kali xy 3xy, 3 kali min 2 min 2x. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja dengan cara memfaktorkan. Nah, lalu berikutnya x dikali 3y min 2 sama dengan y. Maka x adalah y dibagi berapa? 3y min 2, seperti itu. Lalu kita lakukan langkah terakhir, x dikali dengan apa? f inverse x. Nah, benar. Lalu y dengan x. Nah, 3x negatif 2. Nah, berikutnya baru kita mencari ini. Nah, kita mencari itu kan f g inverse sama dengan g inverse komposisi f inverse. Nah, jadinya bagaimana? Jadinya adalah fungsi f inverse masuk ke fungsi g. Nah, jadinya seperti ini ya, g inverse komposisi f inverse. Ini fungsi f inverse nya, ini fungsi g inverse nya. Jadinya adalah f inverse nya apa? Ini 3 per 3x min 2. Jadinya 1 ditambah 5, ada x kan, ganti dengan x per 3x min 2 dibagi, ada x lagi kan, 2 dikali, sedikit salah, dapat bagi dulu ya, harusnya adalah 2 dikali x per 3x min 2 dikurang 4 dikurang 4. Nah, jadinya 1 ditambah berapa? Ditambah 5x per 3x min 2 dibagi, ya agak ribet sedikit, tak apa-apa, 2x per 3x min 2 dikurang 4. Nah, sekarang hanya tinggal bagaimana caranya kita menyederhanakan bentuk ini. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan bentuk dari 1 ditambah 5x per 3x min 2 dan sekian seperti itu. Nah, kita hapus dulu yang di sebelah kiri. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan cara bagaimana mengalikannya dengan suatu bilangan boleh, atau mau menyamakan penyebut juga boleh, bebas. Jadi terserah kita mau menggunakan yang mana. Nah, kalau saran Bapak, kita buat seperti ini. Di atas kita kalikan dengan 3x min 2, di bawah kalikan dengan 3x min 2 juga. Jadi kita kalikan, masuk ke dalam 1 dikali 3x min 2, jadinya ya 3x min 2 ditambah 5x per 3x min 2 kali 3x min 2 bisa dicoret, sisa 5x. Nah, seperti itu kan. Kalau di bawahnya, nah, 2x per 3x min 2 dikali 3x min 2, coret, sisa 2x. Itu kan. Lalu min 4 kalikan 3x min 2, ya hati-hati, min 4 kali 3x adalah min 12x, min 4 kali min 2 adalah plus 8. Nah, mudah bukan? Jadi tinggal disederhanakan 3x dengan 5x, jadi ada 8x negatif min 2.
R 2x dikurang 12x berapa? Min 10x ditambah 8. Oke, selesai. Jadi lumayan agak banyak. Jadi jawabannya F komposisi J inverse X. Ada ya 8x min 4 min 10x ditambah 8. Oke, selesai. Jadi semoga bermanfaat. Silakan latihan lagi di rumah dan terima kasih.